dan tempat tinggalnya di tanah Jawa. Tentu fakta ini perlu diteliti lebih lanjut. Bagaimana dengan Bani Jawi? Suku-suku di Nusantara ini ternyata adalah Bani Israel yang tetap beriman kepada Nabi Musa dan mendiami tanah yang dijanjikan, yaitu benua Atlantis yang sekarang disebut Indonesia. Sedangkan Bani Israel yang berdiaspora ke seluruh dunia adalah mereka yang dikutuk oleh Allah karena mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Adapun Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina, sebenarnya Yahudi Bani Israel dari suku ke-13, yaitu suku Khazar, hasil kawin campur Bani Israel yang berdiaspora dengan penduduk lokal, dan saat ini posisinya mayoritas. Klaim atas Yerusalem, sebenarnya sebuah kekeliruan yang disengaja. Padahal, Yerusalem, Temple of Solomon, dan tabut yang mereka cari selama ribuan tahun, berada di tanah Jawa, yaitu Candi Borobudur dan Negeri Sleman di Yogyakarta. Dalam Al-Quran, ta'abud artinya kode rahasia kerajaan yang disimpan oleh Nabi Daud. Saat ini, tabut tersebut sedang dibuka rahasianya melalui candi-candi yang dibangun sejak zaman Nabi Sulaiman, khususnya Candi Borobudur. Perlu diingat, sebenarnya kata candi berasal dari kata sandi, artinya kode rahasia. Dengan demikian, rahasia jejak para nabi akan segera terkuat. Setelah ayat Allah berupa tulisan bergambar yang ada pada candi-candi di negeri Sleman, dipasilkan dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Cobalah, kita mengambil ibrah dari kemampuan Nabi Daud dalam teknologi peleburan besi. Dan manajemen pengelolaan gunung yang diwariskan di tanah Jawa, banyak meninggalkan bangunan-bangunan misterius semisal Candi Borobudur, Piramida Mesir, dan Piramida Aztec. Dalam peradaban ini, para pendirinya adalah tiga sosok yang luar biasa yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Ratu Bilqis, yang masing-masing diberi kelebihan oleh Allah. Sampai saat ini, negeri kita adalah satu-satunya negeri yang paling banyak diwarisi gunung berapi, dan deposit besi titanium tak terbatas yang tersebar di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Besi titanium ini, sejak zaman Nabi Daud sampai sekarang, digunakan sebagai bahan baku pembuatan senjata, khususnya keris. Besi titanium ini juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pesawat ruang angkasa. Tapi, aneh bin ajaib, sekarang ini banyak perusahaan skala dunia yang secara tersembunyi berafiliasi dengan Israel, berlomba-lomba mengajukan izin untuk mendirikan pabrik peleburan besi titanium di pantai selatan Jawa. Sementara perusahaan besar lainnya yang sebagian besar juga milik orang Yahudi, baik Yahudi Eropa maupun Amerika, sudah malang melintang menguasai hajat hidup bangsa Indonesia. Sepertinya, mereka akan mengembalikan penjajahan ala VOC tempo dulu. VOC sendiri adalah perusahaan milik Yahudi Belanda yang berhasil menjajah Indonesia. Kita patut curiga kenapa peta Indonesia ada di situs Israel.